Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Linda. Saya ingin mempresentasikan tentang OSI 7 layer. Model 7 lapisan OSI. Presentasi ini akan menjelaskan model OSI yang terdiri dari 7 lapisan dan fungsinya dalam membangun komunikasi jaringan yang efektif. Pengenalan model OSI. Model 7 lapisan OSI diciptakan oleh ISO sebagai acuan dalam memahami dan mengimplementasikan komunikasi dalam jaringan komputer. Struktur model OSI terdiri dari 7 lapisan yang saling terkait dan bergantung satu sama lain untuk mentransfer data. Komunikasi model OSI membagi proses komunikasi menjadi lapisan-lapisan terorganisir dengan fungsi masing-masing. Interkoneksi lapisan-lapisan dalam model OSI berkomunikasi melalui protokol dan mekanisme interkoneksi yang terdefinisi dengan baik. Lapisan fisik. Lapisan fisik adalah lapisan terbawah dalam model OSI dan berasosiasi dengan komunikasi sinyal dan transmisi data melalui media fisik. Media transmisi. Lapisan fisik memastikan transmisi data yang andal melalui media seperti kabel lembaga, serat optik, atau transmisi nirkabel. Karakteristik sinyal. Lapisan fisik menentukan karakteristik sinyal seperti gelombang, frekuensi, amplitudo, dan kecepatan transmisi dalam jaringan. Teknik modulasi. Lapisan fisik menggunakan teknik modulasi untuk mengubah data digital menjadi sinyal fisik yang dapat dikirimkan melalui media transmisi. Hubungan jarak jauh. Lapisan fisik memungkinkan komunikasi jarak jauh dengan bantuan perangkat seperti repeater, back, dan switch. Lapisan transport. Lapisan transport bertanggung jawab untuk pengiriman data yang terorganisir secara akurat antara perangkat pengirim dan penerima. 1. Control flow. Lapisan transport mengatur aliran data yang masuk dan keluar untuk memastikan pengirim yang andal. 2. Pengecekan kesalahan. Lapisan transport melakukan pengecekan kesalahan pada data dan memastikan pengiriman yang berkualitas. 3. Segmentasi data. Data yang panjang dibagi menjadi segmen lebih kecil untuk memudahkan pengiriman dan memanfaatkan efisien jaringan. Lapisan presentasi dan aplikasi. Lapisan presentasi dan aplikasi menggunakan transmisi data antara aplikasi di perangkat pengirim dan penerima dalam jaringan. 1. Representasi data. Lapisan presentasi mengelola representasi data, enkripsi, kompresi, dan konversi format. 2. Protokol aplikasi. Protokol aplikasi seperti HTTP, FTP, SMTP, dan DNS beroperasi pada lapisan ini untuk mengirim dan menerima data aplikasi. 3. Pengguna akhir. Lapisan aplikasi adalah lapisan yang diakses pengguna untuk berinteraksi dengan aplikasi yang berjalan di perangkat. Lapisan sesi. Lapisan sesi memfasilitasi pembuatan, pengontrolan, dan penghentian sesi komunikasi antara aplikasi yang berkomunikasi. Pembuatan sesuai permintaan. Lapisan sesi membantu membangun sesi komunikasi sesuai permintaan aplikasi yang menggunakan protokol sesi. Pengontrolan sesi. Lapisan sesi memiliki mekanisme untuk mengontrol dan memelihara sesi komunikasi dengan aplikasi yang terhubung. Pemulihan sesi. Jika terjadi gangguan dalam sesi komunikasi, lapisan seperti dapat memulihkan koneksi ke kondisi sebelumnya. Lapisan data link. Lapisan data link mencakup protokol dan tata letak data dalam bentuk frame untuk komunikasi antara dan perangkat dalam jaringan lokal. Contoh protokol. Beberapa protokol lapisan data link yang umum digunakan adalah Ethernet, Wi-Fi, dan HDLC. Switching data. Lapisan data link yang memfasilitasi pengiriman data antara perangkat dalam satu jaringan melalui proses switching. Pengemasan data. Data dalam lapisan data link dikemas dalam frame yang mencakup alamat fisik dan deteksi kesalahan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.